Apakah masih yakin dengan satu putaran? Kalau lihat pengamat-pengamat udah meragukan itu. Dan bahkan ada yang meramalkan justru 0-1 satu putaran. Ini terbalik-balik. Langsung Farhan ketawa kan. Pembawa acara Indonesian Lawrence Club, Karni Ilyas, memberikan pertanyaan kepada aktivis satu putaran, M. Kodari. Ia mengatakan apakah masih yakin dengan Prabowo menang satu putaran. Sementara ada beberapa pengamat politik mulai ragu dan malah memberikan paparan satu putaran untuk kemenangan pasangan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Apakah masih yakin dengan satu putaran? Kalau lihat pengamat-pengamat udah meragukan itu. Dan bahkan ada yang meramalkan justru 0-1 satu putaran. Mendengar pertanyaan tersebut, M. Kodari sempat kikuk. Ia mencoba menjawab bahwa kalau ditanya level kepercayaan pada dirinya, kemungkinan terbesarnya yang bakal menang Pilpres satu putaran itu adalah Prabowo Gibran dengan angka 70%. 30%-nya akan ada pemilu 2 putaran. Jadi kembali kepada pertanyaan Abang, bagaimana nasib gerakan sekali putaran? Masih optimis? Ya, bukan suatu kepastian, tidak suatu kepastian, tetapi possibility-nya paling besar dari 3 paslon ini untuk mencapai sekali putaran itu adalah 02. Kalau saya pribadi yang ditanya, level of confidence saya berapa? 70% lah Bang. 30%-nya ini masih dinamis dan karena itu harus diikhtiarkan dan diperjuangkan. Namun lucunya, saat berdialog dengan Burhanuddin Muhtadi, analisa M. Kodari ini langsung diperingatkan. Alasannya, data tersebut berbeda dengan data indikator. Awalnya, M. Kodari menjelaskan dengan percaya diri, undecided pemilih 8%. Jika dibagi secara normal kepada pasangan calon, maka Prabowo Gibran akan memenangi pemilu satu putaran. Dan yang undecided ini kemudian misalnya ya kita buat simulasi statistik, kita distribusikan secara normal, maka undecided sekitar 8% itu ya katakanlah separohnya lari kepada pasangan Prabowo Gibran. Kenapa kemudian separohnya lari ke Prabowo Gibran? Karena kita pakai metode distribusi normal yang dalam prakteknya adalah distribusi proporsional, besar dapat besar, kecil dapat kecil, maka 47 ya, 46,9 ditambah dengan 4% itu ya sudah tembus 50% begitu. Saya katakan peluang sekali putaran 70%, 30%-nya lagi adalah 2 putaran. Ia kembali mengeluarkan opininya. Kepercayaan dirinya terhadap pemilu satu putaran sudah di angka 70%, sementara pemilu 2 putaran di angka 30%. Mendengar hal tersebut, Burhanuddin memberikan catatan kepada M. Kodari, dan itu sifatnya harus diwaspadai. Ada 2 yang menurut saya perlu Bung Kodari waspadai ya. Yang pertama adalah dari data-data kami selama ini ketika melakukan survei pra-pemilu, umumnya undecided voters itu dari sisi profil demografi maupun sikap, jadi kalau kita bikin model itu lebih dekat ke anti petahana, jadi nggak bisa diproksimasi secara normal. Umumnya lebih dekat ke mereka yang dipersepsikan publik sebagai penantang ketimbang sebagai petahana. Jadi pertama, selama indikator melakukan survei dari tahun ke tahun, umumnya pemilih undecided biasanya akan memilih pihak yang berseberangan dengan pemerintah atau petahana. Tentu hal ini tidak bisa dibagi secara normal, karena 8-10% akan memilih penantang ketimbang petahana. Jadi antara 6-10% mereka yang belum menentukan pilihan, itu kemungkinan besar lebih banyak lari ke calon yang dipersepsikan sebagai lawan paslon 2. Itu yang pertama. Burhanuddin lalu melanjutkan, perlu diingat partisipasi pemilih muda dalam pencoblosan pemilu itu lebih rendah dibandingkan dengan pemilih yang lebih tua. Padahal pemilih paslon nomor 2 didominasi oleh generasi muda yang angkanya mencapai 52%. Kedua, jangan lupa ya, kalau kita lihat atau kita bedah data pendukung 02, itu umumnya sebagiannya itu datang dari anak muda. Jadi misalnya data saya 54% yang berasal dari generasi Z itu cenderung memilih paslon 02. Tetapi kalau kita mengacu pada pengalaman exit poll yang kami lakukan sejak 2009 sampai sekarang, itu ada satu pola di mana tingkat turnout anak muda itu lebih kecil daripada pemilih yang lebih tua.
Burhan menambahkan, pada tahun 2019, dari 90% anak muda yang mengikuti Pilpres, yang mencoblos hanya 60%. Jadi misalnya, tingkat partisipasi di pemilu 2019 itu 81% dalam Pilpres. Tapi turnout anak muda itu hanya 60-an%, jauh di bawah rata-rata nasional. Jadi ada semacam Gen Z and Millennial paradox discount yang harus diwaspadai itu. Karena pendukung paslon 02 kebanyakan dari anak muda. Memang jumlah ini besar dari sisi BPS 53% datang dari kelompok Gen Z dan milenial, tetapi tingkat partisipasinya tidak sekuat kelompok yang lebih tua. Ada dua kemungkinan ya Pilpres kita ini. Pertama, sekali putaran, artinya, dan itu akan terjadi kalau misalnya Prabowo Gibran bisa menyentuh 50%. Ya, menyentuh 50%, artinya perlu tambah 4-5% lagi. Kemudian kalau misalnya 2 putaran, maka pertanyaannya siapa yang akan lolos ke putaran kedua? Yang hampir pasti adalah Prabowo Gibran. Nah, yang menjadi menarik adalah pertanyaannya adalah siapakah yang akan mendampingi Prabowo Gibran, apakah Anies atau Ganjar? Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran Muhammad Kodari seakan sudah tidak yakin bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal memenangi Pilpres 2024 dalam 1 putaran. Padahal sebelumnya ia sudah yakin pasangan nomor urut 2 tersebut memiliki peluang 70% untuk menang Pilpres. Nah, kalau bicara sebagian survei, sebetulnya temuan bahwa Anies itu sudah melewati Ganjar sudah terjadi pada survei-survei, katakanlah pertengahan Desember misalnya. Saya ingat ada CSIS ya, kalau nggak salah Kompas gitu, itu di situ Anies sudah melewati Ganjar, tetapi waktu itu indikator misalnya masih Ganjar yang unggul. Nah, ini perkembangan yang baru bahwa indikator pun juga yang unggul adalah Anies. Awalnya, keyakinan Kodari berdasarkan hasil survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan keunggulan pasangan Prabowo Gibran dibandingkan 2 pasangan calon lainnya yang juga ikut dalam Pilpres 2024. Menurut Kodari, survei-survei yang menjadi acuannya menempatkan pasangan Prabowo Gibran di posisi teratas dengan angka kisaran 46-47%. Ia sempat berkelakar persentase sekali putaran 70%. Ini berdasarkan hasil survei yang ia jadikan acuan, angkanya 46-47%. Berarti tinggal 5% lagi. Jadi per hari ini sih kelihatannya yang nomor satunya lolos ke putaran kedua, 02, kemudian disusul oleh 01. Ya, kalau ada putaran kedua. Kalau ada putaran kedua, itu tadi ya catatan. Kodari menambahkan, sisa 30% lagi keyakinan menuju kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran harus diijawantahkan dengan ikhtiar, yakni menggait minimal suara sebesar 5% hingga 7% lagi. Namun, berdasarkan survei indikator politik, suara Prabowo Gibran bakal mentok dan stagnan di angka 46%. Survei akhir Desember menunjukkan dinamika elektoral di antara 3 paslon. Secara umum Prabowo masih unggul, tetapi belum mencapai 50% plus 1 seperti yang disuarakan oleh Kodari misalnya. Jadi belum. Bahkan kalau kita lihat data tren, sebenarnya elektabilitas Pak Prabowo sudah mengalami stagnasi 1 bulan setengah. 45-46 selama 1,5 bulan terakhir. Artinya belum ada satu gebrakan yang membuat Pak Prabowo bisa menang 1 putaran. Terakhir kali di wawancara, M. Kodari terlihat pesimis bahwa Pilpres 2024 bakal 1 putaran. Pasalnya, survei Anies Baswedan terus melejit, bahkan sudah meninggalkan Ganjar Pranowo. Itu menunjukkan bahwa yang unggul adalah Prabowo Gibran, dan kalau saya lihat tren suaranya itu dari akhir Oktober ke awal November, itu tren suaranya itu melebar ya. Prabowo naik, lalu kemudian Ganjar kecenderungannya turun, dan beberapa survei menemukan ada tren Anies naik agak sedikit. Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran Muhammad Kodari meyakini pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka bakal menang 1 putaran. Bahkan Kodari mengatakan peluang Prabowo Gibran menang 1 putaran sebesar 70%. Ia mengatakan presentasi sekali putaran 70% dan itu tidak mustahil. Angka peluang 70% tersebut berdasarkan pada hasil survei dari berbagai lembaga yang menunjukkan pasangan Prabowo Gibran unggul dari 2 pasangan calon lain. Karena beberapa survei menunjukkan angka mereka sudah di angka 40. Ada juga lembaga yang surveinya tidak sampai 40, tetapi beberapa lembaga sampai 40. Termasuk misalnya yang menarik buat saya adalah SMRC, yang semula patokannya adalah survei yang dalam tanda kutip bocor ya, itu survei telepon. Angkanya di situ kalau tidak salah sudah mencapai berapa, 43 atau 45.
Tapi kemudian terakhir SMRC juga mengeluarkan survei mereka yang kira-kira turun lapangannya nggak terlalu jauh beda dengan survei telepon yang dalam tanda kutip bocor itu. Memang tidak disebut langsung angkanya berapa, tetapi saya menduga angkanya sekitar 40-an% juga ya, mungkin 43 atau 44 lah untuk pasangan Prabowo Gibran. Bahkan sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan calon Prabowo Gibran berada di posisi teratas, yakni di kisaran angka 46-47%. Survei-survei menjadi acuan, angkanya 46-47%, berarti tinggal 5% lagi, sudah sampai. Untuk merealisasikan target menang Pilpres 1 putaran itu, ia mengatakan sejumlah langkah harus dilakukan oleh para pendukung dan simpatisan Prabowo Gibran. Salah satunya, yakni mengoptimalkan komunikasi dan sosialisasi kepada semua pihak, terutama kepada basis pendukung Jokowi dan juga Prabowo Subianto, di mana pendukung keduanya berada pada kubu berseberangan. Bila bicara ke depan, kuncinya di mana? Pertama, di komunikasi dan sosialisasi kepada semua pihak, terutama kepada mereka yang notabene sebetulnya pendukung Jokowi dan Prabowo, karena mereka orang-orang yang sebetulnya masih berada di tempat yang salah saja. Upaya lainnya adalah bersama-sama menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat dan tidak terpancing dengan segala bentuk provokasi dari berbagai pihak. Bener bahwa sekarang pollster mengatakan 1 putaran itu ada dimenangkan oleh 02. Bener bang nggak tuh? Ya kalau di survei terakhir Kedai Kopi enggak ya, Enggak. masih 38. Jadi memang ini akan terus digaungkan mas, akan terus digaungkan bahwa menang 1 putaran. Jadi nanti mungkin ya, entah gimana caranya lah, saya nggak tahu juga tuh. Sebagai orang milik survei kan saya bingung juga kenapa bila apa yang saya ucapkan ini kejadian. Misalnya ini kan sekarang 43 nih, terus bentar naik berkala tuh 45, 47, ini kan masih 14 Februari kan. Sehingga pada saat sudah 50% itu dianggapnya jadi sebuah kebenaran, kan nggak boleh begitu sebetulnya. Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari, terus mendapatkan sorotan netizen lantaran ia disebut oleh para netizen sebagai penjilat melalui berbagai teknik survei yang dilakukan. Indobarometer menyebut bahwa Pilpres 2024 berpotensi 1 putaran. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indobarometer, M. Kodari. Mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif, ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh. Nah, saya nggak mau jadi orang bodoh. Saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya tidak. M. Kodari mengatakan bahwa survei terakhir yang digelar 25-31 Oktober 2023 menunjukkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mendapatkan suara tertinggi dengan perolehan nilai 34,20%. Sementara pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD memperoleh 26,2%. Kemudian pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar memperoleh nilai 18,3%. Sedangkan sebanyak 21,3% responden mengatakan belum memilih, belum memutuskan, tidak menjawab atau merahasiakan pilihannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau mengatakan juga begini, kita tidak mendengar statement-statement seperti ini dari Bang Eriko dan kawan-kawan. Waktu beberapa bulan yang lalu Mas Ganjar tuh nomor 1 gitu loh. Nggak ada serangan-serangan semacam ini di framing dan seterusnya. Soal survei ya? Loh, iya, soal tinggi. survei. Bisa dicek ke belakang. Ketika Ganjar nomor 1 apa ada tuh lembaga survei yang diserang-serang begini sama Bang Eriko? Nggak ada seingat saya gitu loh. Jadi mohon maaf ya, serangan Bang Eriko ini juga apa namanya bias juga gitu loh. Ketika Ganjar di atas nggak diserang, ya sekarang kemudian nggak diserang lagi. Sekarang diserang, nggak diserang, sekarang diserang gitu. Menurut Kodari, dengan mekanisme distribusi normal, jumlah responden yang belum memilih bisa didistribusikan kepada masing-masing bakal pasangan calon presiden wakil presiden dengan nilai distribusi tertinggi untuk bakal pasangan calon yang elektabilitasnya tertinggi dan distribusi terendah untuk bakal paslon dengan elektabilitas rendah. Selain itu, setelah deklarasi 3 bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, Kodari membandingkan survei Indobarometer dengan survei lembaga lain. Menurutnya, survei telepon yang dilakukan oleh Patra Data pada 25-30 Oktober 2023, elektabilitas Prabowo Gibran juga unggul dengan nilai 43,9%. Kemudian elektabilitas Ganjar Mahfud sebesar 26,9% dan Anies Muhaimin 18,1%. Yang ketiga, memang masyarakat kita itu dalam setiap pertarungan pada dasarnya itu cuma kembali kepada 2 posisi saja. Apakah perubahan atau kemudian keberlanjutan.
Nah, Itu black and white tuh ya? hampir-hampir black and white. Nah, makanya kemudian yang posisinya tuh nggak jelas sebetulnya kejepit dia di tengah itu. Iya, Siapa? menurut saya kejepit. Siapa? Nggak tahu lah, pokoknya 3 calon lah, pokoknya gitu kan. Masing-masing silakan mengidentifikasi diri sendiri. Kalau kejepit, Silahkan. apakah akan tetap masuk putaran kedua atau tidak menurut Anda? Susah, namanya juga kejepit, nggak bisa lewat. Untuk diketahui, Muhammad Qodari memang sedang disorot oleh netizen lantaran ia pernah mengusulkan presiden 3 periode, kemudian mengusulkan pasangan Prabowo dengan Jokowi, dan terakhir kemungkinan Pilpres 2024 satu putaran. Mereka tidak sedang bersetia pada data, mereka sedang membela tuannya. Dan data itu sebagai angka yang dipakai untuk sesuatu. Iya, karena sebetulnya kalau mereka punya data November, data itu hanya berbicara tentang November, tidak berbicara tentang Februari. Dan mereka sembunyikan sejumlah hal yang sebetulnya sangat penting berpengaruh dalam pada data itu. Februari itu. CEO Polmark Indonesia, EF Saifullah Fatah mengatakan, pemilu belum mantap terhadap 3 capres karena situasi masih sangat cair. Ia mengatakan 3 bakal calon presiden Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto akan memperebutkan kursi orang nomor 1 di Indonesia pada Pilpres 2024 mendatang. Namun, hasil lembaga survei Polmark mengumumkan bahwa 47,8% pemilih masih belum mantap memilih 3 capres. Di data kami, ketika kami melakukan 32 survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden, kami temukan ketika ditanya jika pemilihan presiden diadakan pada hari ini, pasangan capres-cawapres manakah yang ibu bapak saudara pilih? Nah, muncullah angka elektabilitas. Habis itu kami tanyakan, apakah pilihan ibu bapak saudara tersebut sudah tetap atau masih mungkin untuk berubah? Kita lihat lagi datanya. Maka ketemulah angka bahwa mereka yang belum memutuskan atau merahasiakan pilihannya itu memang sudah tinggal sedikit, di bawah 15%. Ia juga mengatakan bahwa sekarang ini banyak pollster yang sedang membela tuannya. Mereka tidak setia dengan data yang mereka peroleh. EF Saifullah menambahkan bahwa lembaganya telah melakukan survei di 32 provinsi, satu provinsi 1.200 responden. Dari situlah ia menemukan elektabilitas para paslon. Namun yang tidak dilakukan oleh pollster lainnya, ia menemukan bahwa pemilih yang masih merahasiakan pilihannya itu sangat kecil, di bawah 15%. Namun jika ditambahkan pemilih yang bisa berubah antara Prabowo, Ganjar, dan juga Anies Baswedan, itu bisa sampai 43%. Tetapi ketika dilacak datanya, berapa persen dari pemilih Ganjar Mahfud MD yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang belum tetap pilihannya? Berapa persen dari pemilih Prabowo dan Gibran yang belum tetap pilihannya? Jumlahnya itu hampir 43% total dengan yang belum memutuskan. Artinya pemilihan masih sangat cair. Ia juga mengatakan bahwa banyak para pollster yang sedang berkampanye, bukan sedang memaparkan data. Hal itu bisa dilihat dari hasil yang mereka keluarkan. Itu artinya pertarungan masih sangat cair, bos. Yes. Dan jangan mimpi satu putaran gitu loh. Dengan keadaan itu berarti kalau memang mau dipaksakan satu putaran, ada hal-hal luar biasa, extraordinary yang harus dilakukan, yang kemudian membuat kita jadi berjaga-jaga, pasang kuda-kuda. Enak. Terakhir, EF mengatakan bahwa sekarang di banyak daerah, RT RW sudah mulai sulit untuk memberikan izin kepada para pollster. Mereka akan memberikan izin, namun para kepala desa dan juga para RT tersebut menentukan siapa saja yang boleh disurvei. Hal itulah yang menurut EF akan merusak penelitian para surveyor. Itu informasi yang harus saya sebar ke publik sekarang adalah di beberapa tempat ketika kami survei kemarin bulan November, itu kepala desa sama ketua RT itu ternyata di beberapa tempat sudah bertindak secara politik, Mas. Oh, maksudnya apa? Kepala desa, ketua RT. Ketika kami mengurus perizinan untuk wawancara di desa itu dan di RT itu yang terambil random, di beberapa tempat kalimatnya itu sudah seperti terset up dalam rangka politisasi. Dia bilang apa itu? Boleh turun survei di sini, tapi respondennya kami yang tentukan. Itu kan artinya menghancurkan penelitian. Kalau kita peneliti tunduk pada itu, ya selesai, datanya tidak berguna. Capek-capek, mahal-mahal penelitian dibuat, hasilnya cuma menghasilkan sampah yang harus kita buang ke tempat sampah.